Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Zaki Muzaffar sebagai pemateri 2. Pada kali ini saya ingin menyampaikan cara menjaga daya tahan tubuh. Cara menjaga daya tahan tubuh. Yang pertama itu menghindari stres dan bersikap rileks atau santai. Stres merupakan salah satu sumber penyakit. Jadi semakin tinggi stres, semakin sedikit antibodi dan sel darah putih yang dihasilkan tubuh. Stres bahkan selanjutnya bisa membawa seseorang pada gaya hidup sembarangan, misalnya mengonsumsi makanan yang tidak sehat, merokok, minum minuman beralkohol. Berbagai tindakan tersebut jelas bisa semakin menurunkan kemampuan tubuh dalam melawan penyakit. Stres yang dibiarkan bisa menyebabkan perubahan-perubahan fisiologis yang dapat melemahkan sistem imunitas tubuh seseorang. Yang kedua itu adalah mengonsumsi makanan berserat dan mengandung antioksidan. Cukup banyak pekerja kantor biasanya mengalami penyakit yang disebut sick building syndrome. Sick building syndrome ini bisa dipahami sebagai penyakit yang muncul karena terkontaminasi dengan radikal bebas dari alat elektronik di sekitar. Radikal bebas juga bisa terjadi dari metabolisme dalam tubuh, asap rokok, dan polusi udara. Saat berada dalam ruangan tertutup dan ber-AC, radikal bebas ini ikut terbawa melalui orang-orang yang sebelumnya telah terkontaminasi dan dengan polusi kendaraan bermotor saat beraktivitas di luar. Yang ketiga itu adalah mengonsumsi makanan kaya akan vitamin dan mineral. Kekuatan imunitas secara menyeluruh tergantung pada pasokan vitamin dan mineral yang optimal, terutama vitamin A sebagai pendorong pertahanan tubuh dengan cepat, vitamin B kompleks di mana vitamin B6 yang berfungsi sebagai T-sel sangat mempengaruhi produksi antibodi yang penting untuk mengatasi setiap infeksi. Vitamin C sebagai nutrisi utama peningkat imunitas atau masker imun boosting nutrien yang membantu sel-sel imunitas menjadi dewasa, meningkatkan performa antibodi dan antibakteri. Vitamin E selain itu sejumlah mineral juga dikaitkan dengan antioksidan dan telah terbukti dapat mempengaruhi daya tahan tubuh secara positif. Yang keempat itu olahraga teratur. Penelitian telah menunjukkan bahwa olahraga selama 30 menit setiap hari akan meningkatkan kadar leukosit, sel darah tanpa warna yang berfungsi antara untuk membinasakan bakteri yang memasuki tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan respon antibodi tubuh, dan T-sel olahraga yang dianjurkan yakni bisa dilakukan di bawah sinar matahari pagi sambil menghirup udara segar. Yang kelima itu tidur cukup. Kurang tidur atau terlalu letih dapat meningkatkan risiko seorang terkena penyakit dan menurunkan sistem imunitas tubuh. Seorang yang kurang tidur biasanya akan mudah terserang influenza atau infeksi lainnya. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan bagi siapa saja untuk mempengaruhi durasi tidur masing-masing. Untuk orang dewasa, durasi tidur yang disarankan yakni 7-9 jam tiap malam demi kesehatan tubuh. Yang keenam itu menjaga kebersihan makanan. Kebersihan makanan perlu diperhatikan mulai dari proses pembersihan, pembuatan, termasuk juga perlengkapan makan dan air minum untuk menunjang daya tahan tubuh dan kesehatan. Lalu ada menjaga asupan nutrisi dengan baik. Daya tahan tubuh dapat ditingkatkan dengan cara efektif melalui kombinasi nutrisi, yaitu nutrisi makro, serat, dan nutrisi mikro. Nutrisi makro diantaranya yakni karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan nutrisi mikro adalah vitamin dan mineral. Sel-sel dalam tubuh membutuhkan nutrisi agar dapat berfungsi dengan baik. Kurangnya nutrisi dapat menurunkan fungsi sel, hingga akibatnya bisa menurunkan sistem imunitas tubuh. Jadi sebaiknya perbanyaklah makan makanan alamiah seperti omega 3 dan 6 yang dapat ditemukan dalam minyak ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Selain itu, perbanyak juga konsumsi protein yang dapat ditemukan dalam daging, lembu, sedikit lemak, telur, dan ikan. Lalu ada konsumsi makanan yang banyak mengandung air dan makanan hangat. Untuk meningkatkan imunitas dan memperbaiki selaput lendir yang melapisi dinding saluran pernapasan, sup hangat adalah menu pilihan terbaik. Sebaiknya makanan dan minuman dingin akan merangsang keluarnya lendir dan bisa mempengaruhi sistem pernapasan serta menurunkan daya tahan tubuh. Lalu yang terakhir ada berjemur. Berjemur dapat
bermanfaat untuk kekebalan tubuh jika dilakukan dengan tepat. Seperti apa yang kata dokter spesialis kulit dan kelamin RSUD Dr. Mewahdi Surakarta itu menjelaskan paparan ringan sinar matahari terutama pada jam tertentu seperti antara pukul 8 sampai jam 9 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 sampai 13 waktu Indonesia Barat dapat meningkatkan produksi vitamin D yang juga bermanfaat untuk kekebalan tubuh. Untuk durasinya cukup 10 sampai 15 menit saja setiap kali berjemur. Terima kasih untuk para audiens dan mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan. Ini adalah daftar pustaka saya. Jika ingin membaca lagi bisa dibuka langsung melewati link tersebut.